Trauma adalah sesuatu hal yang sulit banget diobati, apalagi trauma sama seorang wanita yang kelakuannya itu suka ngejadiin kalian sebagai ATM ya anjir. Mana ya geloknya, cewek itu tahu ya kan kalau semua kalian tuh sebenarnya kagak bisa ngaceng, tapi cewek itu malah manfaatin kalian anjir. Buset dah. Tapi ya tenang aja gitu cuy, karena agak semua wanita itu seperti itu. Karena ada juga wanita yang akan menyembuhkan kalian dari yang namanya ejakulasi dini anjir. Wah, gawat sih ini manga sih, sumpah. Dan jadi kali ini kan gue tuh bakalan ngebahas salah satu manga yang cukup bagus sih kata gue. Dan manga ini kan itu berjudul ATM Ojisan Isekai Demotte Kiga Toma Ranai. Jadi seperti apa kan jalan cerita manganya? Langsung aja kita kasihin pembahasan alur cerita manganya cuy. BTW jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Oke, jadi cerita manga ini dibuka sama seorang MC yang bercerita kalau sama istrinya sebenarnya itu gak mencintai dirinya karena dia itu pas lagi icilik-icilik ya kan sama si MC. Ternyata si MC itu suka ngecerit duluan anjir, dan gara-gara ini itu ngebikin istrinya kagak cinta sama si MC itu cuy, karena gak bisa muasin dirinya. Dan juga ya istrinya itu kayak durhaka banget anjir, karena dia itu hanya ingin duitnya si MC aja biar dia itu bisa ngebeli tas baru. Dan anaknya juga ya kan itu kayak cuek banget sama si MC cuy. Dan lagi-lagi anaknya si MC ini itu juga sama kayak ibunya, sama-sama manfaatin si MC buat dimintain duit aja. Ya gara-gara ini jelas ngebuat hatinya si MC kita itu sakit banget karena dianggap sebagai ATM berjalan. Hingga ya pada akhirnya karena trauma berat ini si MC itu malah meninggal gara-gara serangan jantung cuy. Oke, di dunia yang lain MC kita tiba-tiba terbangun dan dia ternyata lagi mengingat mimpi busuk dari kehidupan masa lalunya. Di sini kenalin, nama MC kita itu adalah Fumiya Daichi yang berusia 42 tahun. Si Daichi di sini bilang kalau ya dirinya itu udah direinkarnasi oleh sosok Dewi Cinta, dan tentu aja dirinya itu punya yang namanya unique skill yang gak pernah ada di dunia ini. Yang intinya ya kan di sini sekarang si Daichi itu udah terpilih dan direinkarnasi ke dunia yang berbeda. Di sini sebelum lanjut ya kan ke cerita utama, kita dilihatin gitu cuy sama si Daichi yang akan diberi skill gitu oleh si Dewi Cinta yang bernama Agafina. Di sini karena si Daichi itu murung, awalnya si Dewi Cinta itu nyangka kalau sama si Daichi itu gak mau direinkarnasi, tapi ya si Dewi bilang harusnya si Daichi itu bangga karena si Daichi adalah jiwa yang terpilih dan dia itu akan diberikan hadiah skill gitu cuy oleh dirinya. Nah ya gara-gara ucapan ini entah kenapa itu malah ngebuat si Daichi malah tiba-tiba menangis gitu cuy, dan malah ngebikin si Dewi jadi panik. Tapi ya tiba-tiba si Daichi bilang kalau ya dia itu bukan kecewa, tapi akhirnya dia itu kayak terbebas gitu cuy sama seseorang yang selalu mintain duitnya, entah istrinya ataupun juga rekan-rekannya. Yang karena ini tersontak ngebuat si Dewi Cinta malah memeluk si Daichi dan bilang kalau sama si Daichi itu sebenarnya udah mendedikasikan hidupnya dia untuk keluarganya dia, dan dirinya itu juga sudah menjadi suami yang baik. Makanya si Dewi Cinta ini itu ngasih pesan kepada si Daichi di kehidupan selanjutnya nanti ya kan, tolong dirinya itu hidup di jalan yang dia inginkan dan buat dirinya jadi bahagia. Oke, balik ke si Daichi. Ternyata si Daichi sekarang itu udah mempunyai sebuah kedai gitu cuy. Setelah 3 tahun dirinya terreinkarnasi. Ya setelah sampai ke isekai, si Daichi menceritakan kalau ya di dunia ini itu ada banyak banget job title yang bisa dicapai oleh para manusia. Dan kata dia saat dirinya itu kayak menjadi petualang berkat skill dari Dewi, dia itu kayak cepet banget gitu cuy sampai ke golden rank meskipun ya hanya dengan support skill saja. Ya di sini kata Daichi ini kayak sungguh luar biasa karena skill supportnya dia itu gak bisa nge-power up statistik orang lain sampai 100%. Sampai akhirnya ini itu kayak ngebuat rekan sepertinya yang biasa aja ya kan itu malah tiba-tiba bisa mencapai rank silver gitu coy. Dan tentu aja berkat skill dari Dewi ini ya kan itu ngebuat si Daichi juga digebet oleh petualang cewek buat tidur sama dia gitu cuy, cuman buat ngedapetin buff skill dari si Daichi. Ya singkat cerita karena skill Daichi itu sangat hebat banget, dia tuh kayak tiba-tiba targetin gitu cuy oleh banyak orang buat ngebikin si Daichi jadi masuk ke dalam party mereka gitu cuy. Yang intinya ya mereka itu juga sama buat manfaatin skill si Daichi aja. Yang karena ini ya kan itu ngebuat si Daichi jadi kagak kuat dan mutusin untuk pensiun saja. Makanya sekarang si Daichi itu kayak berubah penampilannya dan menjadi seperti lebih garang ya kan, dan mutusin untuk membuka sebuah kedai saja. Ya di sini kata dirinya hidup dia tuh ya aman-aman aja, tapi ya kata dia dirinya tuh kayak masih tetap aja gitu cuy punya sebuah trauma, yaitu trauma sama seorang wanita, apalagi dirinya itu ya dibilang kalau dia itu kagak bisa tegang anjir. Ya di sini lu bisa lihat ya kan kalau sama si Daichi tuh kayak lihat cewek cakep aja kayak langsung malingkan wajahnya gitu cuy. Ya meskipun dirinya tuh sebenarnya trauma, tapi ya tiba-tiba dirinya tuh kayak disamperin gitu cuy oleh seorang gadis yang
menyapanya karena dirinya itu pengen makan sarapan dari kedainya si Daichi. Dan nama gadis ini itu adalah Meltina. Seperti biasa ya kan, di sini kata si Daichi, Meltina itu memesan makanan yang paling murah di kedai miliknya. Meskipun kata si Daichi dia tuh kayak makan dengan lahap banget, dan usia si Meltina itu juga hampir sama ya kan kayak anaknya dia. Si Daichi di sini heran aja itu cuy, kenapa ya si Meltina itu kayak selalu memesan menu yang paling murah di kedai ini, meskipun ya dia itu adalah member dari party petualang yang sangat terkenal banget. Ya di sini kata si Daichi ya kan, dirinya itu sebenarnya suka gitu cuy sama si Meltina, karena dia itu juga sering mampir dan kayak ngebikin hatinya si Daichi jadi kayak doki-doki gitu cuy. Dan jadinya tuh kayak mau aja ya kan bercinta sama si Meltina, meskipun ya hasrat ini pada akhirnya kayak enggak jadi gitu cuy, karena Meltina itu usianya masih 20 tahun. Jadi ya si Daichi itu kayak takut banget ngelakuin hal yang berbau kriminal gitu cuy. Oke, di sini setelah si Meltina makan, si Daichi nawarin si Meltina gimana kalau si Meltina itu nyobain menu baru dari dirinya, yaitu daging kukus. Dan kata Meltina dia itu oke aja, tapi ya asal harganya itu murah. Dan kata si Daichi ini tuh khusus ya kan buat si Meltina aja, dirinya itu bakalan kasih harga yang sangat terjangkau. Di sini setelah si Meltina pergi buat cari duit ya kan dengan berpetualang, si Daichi sadar kalau ya dunianya si Meltina mungkin itu kayak lebih berat daripada dirinya itu cuy. Dan pada akhirnya si Meltina itu kayak berangkat berpetualang sama rekan separtinya. Singkat cerita ya kan, saat hari itu kayak mau berganti malam dan cuaca itu juga sedang hujan, kita diliatin gitu cuy sama si Daichi yang lagi melihat si Meltina seperti sedang murung sekembalinya setelah berpetualang. Dan pada saat si Daichi itu kayak lagi beres-beres, tiba-tiba si Meltina datang sambil basah kuyup dan raut wajahnya itu kayak sedih banget. Di sini entah kenapa ya kan, tiba-tiba si Meltina itu malah ngasihin 3 koin buat makannya dia gitu cuy. Meskipun ya ini tuh sebenarnya masih belum cukup untuk ngebayar makanannya. Ya karena merasa iba, si Daichi tuh kayak ngebawain makanan gitu cuy, meskipun ya ini gak sesuai sama uang yang dibawa sama si Meltina. Ya kata Daichi ini tuh kayak sebagai special service buat pelanggan tetapnya aja, yang malah ya ini tuh kayak ngebuat si Meltina jadi bersedih cuy. Di sini entah apa yang terjadi ya kan, si Meltina tiba-tiba bercerita gitu kepada si Daichi kalau semua ya dirinya itu sepertinya akan bekerja di rumah bordir. Yang mendengar hal ini si Daichi tuh kayak kaget gitu cuy. Dan kata Meltina ini tuh terjadi karena dia itu gak bisa menyelesaikan quest dan dirinya itu pada akhirnya mau dijual gitu cuy sebagai budak karena hutang-hutangnya selama ini. Ya karena ini si Daichi jadi sadar kalau ya para pria yang tadi ditemui oleh si Meltina mungkin tuh bukan rekan separtinya, melainkan para debt collector. Ya pada akhirnya si Daichi sadar kenapa si Meltina itu orangnya sangat irit banget. Terus ya si Meltina itu kayak menceritakan kalau dirinya sebenarnya sudah membuat kesalahan, makanya dia itu diusir dari party petualangannya. Karena si Meltina di sini itu udah kehilangan tangan kanannya karena sebuah cedera, dan karena kagak bisa sembuh juga ya kan tangan kanannya, pada akhirnya ini tuh kayak menjadi penghambat bagi si Meltina. Apalagi karena cedera ini dia tuh kayak jadi harus memilih quest yang levelnya itu mudah gitu cuy. Tapi ya tetap aja si Meltina itu kayak kena musibah mulu, karena di quest sebelumnya aja si Meltina itu gagal melindungi kereta dan mentuntaskan quest pengawalan kereta obat karena cedera di tangan kanannya, yang pada akhirnya ya keretanya itu kayak dicuri gitu cuy. Dan karena ini akan pada akhirnya si Meltina itu seperti terkena sebuah penalti dan dirinya itu kayak punya hutang sebanyak 15.000 koin emas, atau ya kata Daichi ini tuh kayak setara dengan 3 tahun omset dari kedainya. Kata Meltina ya dia tuh kayak harus ya kan menebus hutang ini sama sebuah quest, dan saat dia tuh kayak ngambil lotre ya kan, dia tuh malah mendapatkan quest penumpasan monster burung naga yang bernama Onyx. Ya kata si Meltina quest itu sebenarnya cocok banget sama dirinya, tapi ya kalau dia tuh gagal lagi lisensi miliknya itu bakalan dicabut. Dan pada akhirnya ya kan kata Meltina jika dirinya tuh balik gagal lagi, dia itu bakalan berakhir sebagai lonte di rumah bordir cuy. Ya mendengar hal ini si Daichi bilang kalau ya hidupnya si Meltina pasti bakalan berakhir sampai di sini saja. Apalagi ya si Daichi mikir kenapa rekan party si Meltina sangat jahat banget kepadanya, bahkan sampai mengusirnya pada saat di kondisi yang sangat buruk banget cuy. Yang pada akhirnya si Meltina itu kayak bilang kalau ya jika dirinya itu beneran menjadi seorang lonte di rumah bordir, maukah gitu cuy kalau semua ya customer pertamanya dia itu adalah si Daichi. Ya ada sini normalnya ya kan seorang pria itu bakal menerima gitu cuy kalau semua dia itu bisa menjadi customer pertama dari si Meltina. Tapi ya lo tahu ya kan kalau semua si Daichi itu udah impoten anjir, makanya dia itu bilang kalau dirinya itu gak bisa melakukan hal tersebut. Dan gara-gara jawaban ini ya kan untuk yang ngebikin suasana di sini jadi kayak canggung banget cuy. Namun ya si Daichi menjelaskan kalau ya bukan masalah si Meltina itu cantik atau kagak, tapi ya emang titit dia kagak bisa ngaceng gitu cuy. Ya si
Daichi di sini menambahkan jika dirinya itu kayak ada trauma sama seorang wanita, jadi dia tuh kayak kagak mau deket-deket sama wanita. Ya si Meltina di sini malah bilang anjir kalau sebenarnya apakah si Daichi itu punya hobi yang aneh gitu cuy. Dan si Daichi bilang dia tuh bukan gak suka sama cewek anjir, tapi dia itu kayak seperti sudah menyerah aja gitu cuy. Dan ini tuh kayak sebagai fobia baginya, yang pada akhirnya kan gara-gara cerita awkward ini itu kayak ngebikin si Daichi jadi bilang gitu cuy, mungkin ya kan dirinya itu kagak bisa menjadi customer dari si Meltina. Namun ya kalau hanya membantunya buat ngelain si Onyx, mungkin ya dia itu bisa cuy. Dan singkat cerita, si Daichi itu kayak ngasih tahu itu cuy kalung golden rank miliknya, sampai ngebuat si Meltina jadi kaget. Di sini si Daichi bilang dia itu kayak bakalan bantu ngebayarin hutang dari si Meltina, meskipun dia itu hanya bisa ngasih sebuah sihir support saja. Nah di sini ya kan 2 hari setelahnya si Meltina dan si Daichi itu kayak OT menuju ke dalam dungeon. Di sini saat sampai di lokasi si Onyx, si Meltina itu nyuruh si Daichi buat sembunyi aja pada saat pertempuran itu sedang terjadi, karena si Meltina itu kayak kagak yakin bisa melindungi si Daichi itu cuy. Dan si Daichi itu kayak langsung ngucapin sihir supportnya dia ya kan, kalau si Meltina Valentine itu akan menerima peningkatan buff sebanyak 20%. Yang gara-gara rapalan mantra dari si Daichi ini ya kan, itu kayak ngebuat si Meltina jadi sadar kalau semua sihir dari si Daichi itu adalah skill sihir ucapan. Yang pas si Meltina itu kayak nyobain ya kan peningkatan kekuatannya dia, si Meltina itu kayak berasa bisa itu cuy mengayunkan pedang besarnya dia memakai tangan kanannya yang udah cedera. Dan kata dia ya kan, dengan ini pasti dirinya itu bisa mengalahkan si Onyx. Tahu ya di sini apalah daya itu cuy, yang awalnya percaya diri banget buat ngalahin Onyx, tiba-tiba yang datang itu malah naga anjir, gara-gara Onyxnya itu malah mokat karena dimakan sama naga. Mana ya monster ini kata si Meltina kan itu adalah monster level gold yang bernama Helzaurus. Ya pas melihat si Helzaurus ini ya kan, mereka berdua itu kayak terhempas gitu cuy, gara-gara serangan pecutan dari ekor naga ini. Dan itu kayak ngebuat si Meltina jadi panik gitu cuy, dan nyuruh si Daichi untuk pergi aja dari medan pertempuran. Tapi ya di sini kata Meltina ya kan, andai gitu cuy dirinya yang dulu itu ada di dirinya sekarang, dia itu pasti bisa ngalahin naga ini. Tapi ya ini tuh kayak sebatas dirinya yang dahulu anjir, apalagi ya sekarang seperti yang lo tahu, meskipun dia itu udah mendapatkan buff dari si Daichi ya kan, tapi tetap aja gitu cuy dia itu juga jarang berlatih. Jadi ya mustahil buat si Meltina mendapatkan potensi maksimalnya seperti dulu. Namun ya di sini beda sama si Daichi anjir, di pikiran si Daichi ini tuh kayak sebuah harapan baginya gitu cuy. Dan si Daichi itu kayak meningkatkan kekuatan dari si Meltina sampai 100% anjir. Yang ke atas Daichi intinya dia itu mau mengunlock full potensial dari si Meltina. Ya gara-gara ini ya kan si Daichi itu kayak sontak gitu cuy, ngasih semangat kepada si Meltina kalau ya percaya kepadanya kalau ya dirinya sekarang itu sudah seperti Meltina yang dahulu. Dan gak basa-basi cuy, si Meltina di sini itu kayak langsung menebas naga ini pakai seluruh tenaganya dia, sampai pada akhirnya dia itu berhasil menebas naga ini menjadi 2 bagian. Ya setelah pertarungan itu selesai dan si Daichi juga beneran melihat kemampuan dari si Meltina, dia itu jadi heran gitu cuy, almost squad apa si Meltina di masa lalu. Karena si Daichi itu tahu kalau ya petualang rank gold aja itu masih bakalan kesulitan melawan naga itu. Dan di sini kan setelah naganya itu mati, si Meltina sadar kalau ya dia itu kayak terlalu ngeluarin tenaganya dia sampai ngebuat anggota badan naga tadi ya kan itu malah menimpa si Daichi cuy. Nah udah untung aja setelah beristirahat si Daichi itu kayak berhasil siuman. Ya di sini pada akhirnya si Meltina menceritakan kalau ya dulunya dia itu adalah anggota dari party pahlawan, dan tentu aja kan rank dia itu bukan gold aja, tapi sepertinya rank dia itu adalah platinum. Nah ya di sini entah kenapa ya kan kata si Daichi hanya gara-gara kecacatan dari si Meltina aja ya kan, kenapa itu cuy party pahlawan itu kayak gampang banget ya kan mengeluarkan anggota partinya yang punya potensi kayak gini. Dan Dion ini ya kan Daichi itu kayak galau berat gitu cuy, karena si Meltina itu ternyata juga punya masa lalu seperti dirinya, yaitu sama-sama dikhianati oleh partnernya sendiri. Tapi ya di sini bedanya sama dia, kata Daichi, si Meltina itu kayak masih tetap semangat gitu cuy sama jalan hidupnya dia. Beda sama dirinya yang malah menyerah atas segalanya. Ya Dion ini ya kan setelah momen haru, si Meltina tiba-tiba bilang kalau ya untung saja ya kan saat dirinya itu kayak lagi pengen menyerah atas segalanya, dirinya itu malah bertemu sama sosoknya si Daichi. Dan si Meltina itu kayak ngucapin terima kasihnya kepada si Daichi cuy. Ya di sini sih awalnya kayak nggak terjadi apa-apa ya kan. Namun busetnya itu cuy, titit si Daichi itu malah bercahaya anjir. Dan dia itu malah jadi tegang gitu cuy, gak tahu apa sebabnya sampai ngebuat si Meltina jadi kaget anjir. Dan kata si Daichi ya kan, apakah dirinya yang dulu itu kayak sudah kembali percaya gitu cuy sama sosok wanita. Mana ada si Meltina itu juga ngeliatin anunya dia anjir. Apalagi gara-gara momen ini si Daichi bingung lah ya kan mau ngapain gitu cuy, karena si Meltina juga ngeliatin dan dia itu juga gak bisa ngelakuin apapun agar ngebikin anunya dia jadi
jadi redup anjir. Gimana sih gue ngomongnya anjir? Gue bingung anjir. Kalau sama tegang kan tegang gitu kan. Kalau sama loyo itu apa ya? Ya apa loyo ya? Ya pokoknya sih kayak gitulah anjir. Ya ada sini kan pada saat udah panik-paniknya, lu tahu apa yang terjadi? Si Meltina itu malah kepikiran anjir kalau ya mungkin ya kan gara-gara dia tuh kayak bisa ngebuat masternya kembali menjadi seperti dahulu gitu cuy. Dan dia itu pengen ngelakuin sesuatu. Dan di sini si Meltina itu malah nyodorin opaya anjir. Buset dah kata gue, anjing. Ya di sini kan dia tuh kayak secara sengaja anjir ngebuka bagian opaya dia secara belak-belakan kepada masternya dia itu cuy. Yang karena ini Daichi itu malah bingung ya kan dan malah makin tegang. Dan di sini ya kan gebleknya, lu tahu si Meltina itu ternyata masih belum selesai anjir. Di sini ya kan si Meltina itu kayak yakin banget gitu cuy kalau dirinya itu pasti punya kapabilitas buat ngebenerin adunya si Daichi dan ngebuat si Daichi jadi sembuh dari traumanya. Dan dia itu kayak ngebuka resleting celana dari si Daichi anjir. Ya meskipun pada akhirnya gara-gara si Daichi itu kayak saking tegangnya, dia itu malah hilang kesadaran anjir. Yang lu tahu setelah si Daichi itu sadar, si Meltina itu kayak maksa bar gitu cuy kalau ya mungkin sama dirinya si master ini itu pasti bakalan sembuh dari traumanya dia. Dan dia itu juga pasti akan menyembuhkan ketakutan si master terhadap seorang wanita cuy. Waduh. So jadi gimana menurut kalian guys? So mungkin sekian dulu buat konten kali ini. Gue undur diri, see you next time. Sampai jumpa lagi cuy. Oke cuy, jadi kembali lagi bersama gue di sini ya kan. Dan pada kesempatan kali ini gue tuh bakalan lanjutin ceritanya si om-om impoten lagi untuk part ketiga itu cuy. Karena masih ada lanjutannya dan sebenarnya gue tuh pengen lanjut anjir manga ini. Cuman manganya tuh lagi susah banget dicari ya kan. Adapun ada gitu ya kan chapter lanjutannya itu telenya bukan Indonesia ataupun Inggris anjir, dan malah Spanyol sama Jepang gitu cok. Kan susah banget gue bacanya ya kan. Tapi ini masih ada 2 chapter ya kan, jadi bisa gue bahas sih. Nah jadi seperti apa kan nama lanjutan part ketiga kali ini? Langsung aja kita gasin pembahasan alur cerita manga ya gitu cuy. Oke, di sini kan setelah kejadian di mana warungnya si Daichi itu malah terbakar, si Meltina itu kayak langsung ngelakuin dogeza gitu cuy, sambil mohon maaf kepada si Daichi karena si Meltina sendiri nggak tahu gitu cuy kok malah pada akhirnya berakhir seperti ini. Ya ada yang bertanggung jawab ya kan, si Meltina itu kayak berjanji akan bekerja setengah mati untuk mengembalikan kedaya si Daichi gitu cuy. Yang di sini si Meltina itu kayak mengharap banget jika si Daichi mau ngasih waktu kepadanya. Ya mendengar hal ini si Daichi itu kayak menghentikan si Meltina karena menurutnya gak perlu juga si Meltina kayak mempersembahkan hidupnya dia untuk dirinya gitu cuy, karena ini tuh juga ada salahnya dia juga. Ya di sini kata Meltina ini tuh kayak agak sepenuhnya salah dia juga ya kan, tapi salahnya si Fiora gitu cuy. Ya meskipun kata si Meltina si Fiora itu kayak cewek cabul gini ya kan, tapi dia itu kayak idiot gitu cuy, karena si Fiora itu kayak datang di kondisi yang gak bisa dipahami oleh dirinya dan juga si Daichi. Bahkan ya si Fiora itu kayak gak peduli anjir masalah yang lagi datang kepada si Daichi dan juga Meltina. Ya si Fiora sontak ngamuk karena dibilang idiot oleh si Meltina gitu cuy. Tapi di sini si Meltina itu malah balik marahin si Fiora anjir. Mana si Fiora itu kayak senaknya bar gitu cuy, makan stok ransum si Meltina dan si Daichi. Mana ya ini tuh kayak makanan terakhir mereka anjir. Ya melihat kedua gadis yang malah ribut gini ya kan, si Daichi bilang kalau yang mereka bertiga itu harus berbicara gitu cuy. Dan kata Daichi biaya perbaikan kedai itu ya sekitar 10.000 gold. Lalu ya masalah kedua ya kan, dirinya itu sebenarnya ada duit di bank gitu cuy, cuman buku ATM-nya itu juga ikut terbakar dan pasti kayak pencairannya itu bakalan ribet. Dan dia tuh kayak takut gak berhasil dan malah makan waktu lama gitu cuy. Ya di sini kata dia ya kan, meskipun diambil juga duit di ATM itu kayak pastinya masih kurang gitu cuy. Ya mendengar hal ini si Meltina itu kayak ngasih usulan gitu cuy kepada Daichi. Sekalipun si Fiora itu idiot ya kan, tapi dia itu adalah seorang mage yang kuat bahkan di tingkat rank platinum. Dan jika dia itu bergabung ya kan dengan mereka ngebuat party minimalnya gitu cuy, kata Meltina dia itu akan bisa menyelesaikan quest platinum dan pada akhirnya Meltina itu akan bisa ngebayar perbaikan dari kedaya si Daichi. Dan di sini si Daichi itu kayak mulai kepikiran gitu cuy dari usulannya si Meltina. Dan di sini si Daichi pada akhirnya itu kayak setuju gitu cuy, karena menurutnya ini adalah rencana tercepat untuk mencari uang. Di sini awalnya ya kan itu hanya si Fiora dan si Meltina aja yang mau ngambil quest gitu cuy. Namun si Daichi bilang kalau kedai tetangga itu juga kena imbasnya dan ini tuh adalah ulahnya dia juga gitu cuy. Dan dia tuh kayak gak enak ya kan, jadi dirinya itu akan memutuskan untuk ikut membantu mereka berdua sebagai supportnya mereka. Jadi ya dia tuh kayak juga bisa mengunlock kekuatan penuh dari si Meltina.
Dan Daichi juga bilang daripada nanti mengambil quest yang biasa aja, gimana jika mereka itu mengambil quest platinum karena duitnya itu pasti lebih berasa. Ya karena mau berpetualang bareng ya kan sama masternya, jelas gitu cuy, kayak ngebikin si Meltina kayak setuju 100% banget. Nah di sini ya kan, karena mereka itu kayak mau menjelajah di hari keesokannya, si Daichi itu kayak izin anjir kepada Meltina karena dia itu kagak punya duit ya kan, dan rumahnya juga kebakar. Di sini dia itu izin menginap sehari di kamar Meltina ini. Nah di sini si Meltina juga bilang kalau dia itu sebenarnya kagak punya duit anjir untuk ngebayar penginapan dia sekarang gitu cuy, dan dia itu harus diusir anjir bahkan saat ini juga. Dan pada akhirnya ya, karena kagak ada pilihan lain, mereka bertiga pada akhirnya mutusin untuk menginap di hutan cuy. Nah saat si Daichi itu kayak tanpa sadar tertidur ya kan, karena harusnya dia yang menjaga, si Daichi itu kayak mutusin pergi untuk mencuci mukanya gitu cuy, untuk menghilangkan rasa kantuknya dia. Namun betapa terkejutnya pas mampir ke sungai, lah dia itu malah melihat sosok elf yang cakep banget anjir, yang disangka sama Daichi ya kan kalau semua elf ini itu adalah Fiora, cuman entah kenapa warna kulitnya itu beda. Mana ya elf ini itu kayak ngajak si Daichi untuk mandi bareng anjir. Ya Daichi tahu ya kan di depan dia itu bukan Fiora, dan elf ini itu kayak mengenalkan dirinya kalau dia itu adalah Fatima, seorang elf dari suku elf yang tinggal di belahan bumi utara. Dan Fatima ini adalah seorang ratu dari Yggdrasil. Ya benar kata Fatima, si Daichi bingung ya kan, dan kata Daichi pasti Fatima berbeda orang dengan si elf cabul itu. Ya di sini si Fatima gak terima ya kan dibilang cabul oleh si Daichi, dan dia itu menjelaskan kalau Fatima dan Fiora itu adalah dua orang di satu tubuh yang sama, dan Fatima itu hanya muncul saat malam hari dan di bulan purnama aja. Ya Fatima menjelaskan kalau dia itu udah bercerita jika dia sebenarnya lagi mencari seseorang yang pantas untuk menjadi partnernya si Fiora, dan karena Daichi itu kayak menyelamatkan si Fiora, jadi si Fatima itu kayak hormat aja kepadanya. Apalagi ya kan si Daichi itu kayak bisa mengencan tubuh seseorang. Jadi ya karena ini ya kan si Fatima jadi berharap sama si Daichi ya kan kalau dia itu mau menjaga si Fiora. Bahkan ya saking si Fatima itu kayak percaya banget kepada Daichi ya kan, kalau semua Daichi adalah partner terbaiknya si Fiora, dia itu kayak mau aja gitu cuy, dihamili oleh si Daichi anjir. Dan dia itu malah mencium si Daichi gitu coy. Waduh, pengen sih gua. Ya di sini ya kan, karena Fatima itu kayak udah mulai ngantuk dan juga akan bertukar tubuh dengan Fiora ya kan. Jadi mereka itu kayak harus tunda dulu gitu cuy, bikin anaknya anjir. Meskipun kata Daichi hal ini tuh kayak ngebikin jantung dia berdegup kencang gitu cuy. Nah berganti posisi ke si Meltina, kita dilatin oleh si Meltina yang kayak tiba-tiba kebangun karena ngigau. Namun pas dia tuh bangun, dirinya tuh kaget anjir karena amal ada si Fiora yang tidur di sampingnya Daichi, yang malah pada akhirnya si Meltina itu juga ikut-ikutan tidur di sebelahnya Daichi. Lanjut, saat si Meltina tertidur, kita dilatin sama si Meltina yang malah bermimpi saat dirinya itu lagi didepak sama pahlawan. Karena ya menurut pahlawan, seseorang seperti Meltina yang udah rusak dan kagak bisa pakai tangan kanannya jelas gak akan berguna dan akan ngerusak reputasinya. Ya si Meltina di sini kayak gak terima karena dia tuh masih ngerasa jika dirinya tuh masih bisa berguna. Namun saat dia tuh kayak berharap ya kan kepada pahlawan, lah yang dia dapat adalah si pahlawan bilang kalau ya jika si Meltina itu kayak mohon banget kepada ya kan untuk menjadi wanitanya, mungkin aja ya kan si pahlawan itu bisa menjadikan Meltina sebagai wanitanya. Sambil si pahlawan itu kayak ngebuka pakaiannya si Meltina anjir. Ya karena mimpi ini ya kan si Meltina itu kayak langsung terkejut gitu cuy, karena menurutnya ini tuh adalah mimpi buruk anjir. Dan tiba-tiba dia tuh kayak entah kenapa ya kan kayak mikirin gitu cuy soal si pahlawan yang mau menjadikan dirinya sebagai wanitanya. Menurut Meltina ya kan awalnya dia tuh kayak berharap banget si pahlawan kayak mau menjadikan dia sebagai wanitanya. Tapi ya sekarang kata Meltina, dia malah merasa jijik banget gitu cuy sama hal ini. Sampai pada akhirnya si Meltina itu kayak dikejutkan dengan kedatangan si Daichi dan juga si Fiora yang baru balik setelah mencari sayuran. Yang menurut Meltina ya kan dia tuh gak nyangka kalau hanya masternya yang masih baik kepadanya gitu cuy. Yang karena kebaikan masternya ini ya kan tuh kayak ngebuat Meltina jadi mikirin gitu cuy soal ucapannya dia yang ingin ngeberikan keperawanannya untuk masternya. Yang karena ini ya kan tuh sontak ngebikin si Meltina jadi kayak malu-malu banget anjir saat dia memikirkan akan hal ini. Ya kata Meltina, seseorang seperti dirinya mungkin gak akan pernah merasakan yang namanya percintaan. Singkat cerita, seminggu kemudian di perkotaan Monsel, si Meltina dan yang lain yang lagi asik makan mulai kepikiran soal niatan mereka untuk mencari quest platinum. Apalagi si Meltina itu mulai sadar kalau quest platinum itu susah banget nyarinya, bahkan ya bisa dibilang sangat langka banget gitu cari questnya. Di sini si Meltina panik, namun si Fiora agak peduli aja dan malah makan, padahal ya mereka itu sebenarnya di posisi lagi gak ada duit. Ya di sini si Fiora kayak mau ngelaporkan hal ini kepada kapten mereka ya kan, cuman gue gak tahu aja kapten yang dimaksud di sini itu siapa. Ya karena masih bingung ya kan harus
ngapain. Di sini si Meltina itu kayak ngebahas soal bahu si masternya yang katanya masih sakit. Dan kata Meltina, dirinya tuh masih muda, jadi kayak masih ada energi yang tersisa. Meskipun ya sebenarnya si Meltina di sini itu kayak mau mijitin si Daichi itu, cuy. Cuman si Daichi itu kagak sadar anjir. Ya di sini kata Meltina, dia itu gak bermaksud yang aneh-aneh kepada masternya. Ya meskipun pada akhirnya di sini sebenarnya si Fiora itu kayak bisa aja itu, cuy, ngobatin si masternya dengan sihir recovery miliknya. Nah, saya lagi nyantai, party Daichi itu kayak mendengar kalau ada seseorang yang komplain kepada Master Guild kalau quest ini gak akan mungkin selesai bahkan dengan party petualang rank gold. Di one ini ternyata ada seorang pelayan yang bernama Sebastian yang kayak minta saran kepada Guild Master bahwa dia itu akan bayar mahal dan menyuruh Guild Master ngasih quest ini di tingkat platinum gitu, cuy, karena nyawa tuannya itu dalam bahaya. Mendengar hal ini ya kan, si Meltina menyela pembicaraan mereka dan si Master Guild mulai menceritakan kalau quest ini itu hanya pemurnian roh jahat aja. Jadi kan kagak mungkin di tingkatan platinum gitu, cuy. Cuman ya roh ini tuh katanya kayak terlalu sulit banget untuk dikalahkan. Ya si Master Guild di sini tuh sebenarnya bingung ya kan, karena si Sebastian itu mintanya dadakan gitu, cuy, dan gak mungkin juga ada party platinum yang tiba-tiba aja datang. Namun ya tiba-tiba si Meltina itu kayak bilang kalau dirinya adalah party petualang platinum yang bisa melakukan penyucian roh jahat itu. Ya di sini si Meltina bilang kalau ya serahin aja masalah ini kepada mereka bertiga. Meskipun si Daichi kayak sedikit ragu karena si Meltina itu kan rulesnya adalah warrior. Namun kata Meltina, kita bisa serahin aja kan kepada si Fiora karena si Fiora itu adalah mage yang god gitu, cuy. Yang di sini pada akhirnya si Meltina dan Sebastian itu kayak ngebuat sebuah kesepakatan. Meskipun ya ada sisi yang berbeda, ternyata itu, cuy, pembicaraan mereka itu kayak lagi didengar oleh orang lain yang kayak kecewa banget karena harusnya quest ini ditangani oleh dirinya, tapi malah diambil oleh Meltina. Oke, lanjut di sini ya kan. Karena manganya adalah sub Jepang, jadi pasti gue bakalan rada belibet banget nyeritainnya. Tapi poin-poinnya bakalan gue bahas sih, dan gue yakin kalian paham gitu. Nah jadi ya kan, di sini setelah si Meltina itu kayak setuju ya kan untuk ngambil quest ini, dia tuh kayak dibawa gitu, cuy, ke kediaman bangsawan yang ingin ngelakuin pengusiran roh jahat. Ya di sini si bangsawan yang kayak melihat si Meltina sambil ngenalin dirinya kalau mereka adalah petualang rank platinum, si bangsawan bilang kalau ya anak mereka yang bernama Dalp tiba-tiba aja kerasukan roh jahat, dan karena situasinya itu kayak kritis banget, party Meltina itu kayak langsung dibawa ke kamarnya si Dalp. Dan pas pintu dibuka ya kan, betapa terkejutnya kalau ya kerasukannya itu udah parah banget. Makanya si Meltina itu kayak langsung menyuruh si Fiora untuk melakukan pemurnian, dan si Fiora itu kayak langsung melakukan penyucian tingkat tinggi. Bahkan si Daichi pun sampai kagum sama kekuatan dari Fiora. Yang nggak pakai lama roh jahat ini itu kayak langsung keluar. Namun ya bukan cuman keluar dan pergi, tapi malah keluar dan malah menuju si Meltina. Di sini si Meltina itu kayak mau menebasnya, namun bangsawan ini bilang kalau ya hati-hati dan jangan pernah menyentuh roh itu karena bisa merasuki si Meltina. Ya karena udah terlambat banget, si Meltina itu kayak beneran dirasuki anjir. Namun kata Meltina ini tuh kayak omong kosong banget karena dirinya gak punya energi suci, karena dia itu gak bisa dirasuki karena masih perawan anjir. Ini apa cowok sumpah. Yang di sini si Meltina itu kayak langsung menebas roh ini ya kan dengan keras banget pakai kombinasi sihir penyucian antara si Fiora dan dirinya. Sampai si roh jahat ini itu kayak beneran lenyap. Ya setelah semuanya selesai dan mereka itu kayak balik ya kan melihat kondisi dari si Dalp, mereka semua makin terkejut karena si Dalp malah kena racun setelah rohnya lenyap. Ya Meltina bingung ya kan. Mana ya di sini si Meltina kayak bingung pada saat rohnya lenyap lah kok malah efeknya sampai ngebuat si Dalp jadi kayak bakalan mati, cuy. Makanya di one ini si Meltina itu kayak hanya bisa menyerahkannya kepada si Fiora gitu, cuy. Dan si Fiora di sini itu kayak lagi mencari penyebabnya dan sekaligus mau membuat barrier pelindung untuk si Dalp. Karena ya kalau kagak gini si Meltina itu bakalan dituntut anjir. Ya karena di posisi ini mereka semua jadi panik ya kan karena si Dalp itu mau mati. Di sini si Fiora pada akhirnya yang kagak bisa berkonsentrasi menyuruh mereka semua untuk keluar dulu dan jangan mengganggu dirinya. Dan karena prosesnya itu lama, si Sebastian itu nyuruh Meltina dan si Daichi untuk beristirahat di ruangan yang sama anjir. Makanya di sini si Meltina itu kayak terkejut. Nah ini ada sisi yang berbeda ya kan. Lagi-lagi itu, cuy, obrolan mereka itu lagi didengar oleh seseorang yang menyamar jadi patung singa. Dan saat si Meltina itu kayak ke kamar ya kan, tiba-tiba sosoknya si Daichi itu kayak datang menghampiri si Meltina anjir. Ya jadi gimana menurut kalian? Ini sih mungkin nanggung ya kan, tapi bakalan gue bahas sih, jadi tenang aja. BTW ini makanya masih dub Jepang ya kan. Maksud gue sub Jepang, jadi susah lah bacanya anjir sumpah. So mungkin sekian dulu ya kan. BTW manga ini lagi gue proses translate dulu ya kan, biar kalian rada nyaman aja bacanya. Tapi kalau kagak bisa gimana ya enaknya ya, yang pasti sih bakalan gue bahas, cuman rada sabaran dikit ya. So mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. Gue disuruh diri, see you next time, sampai jumpa lagi cuy.
Oke, lanjut part keempat. Cerita om-om impoten gara-gara trauma sama seorang wanita. Nah, di part keempat kali ini, setelah si Meltina itu kayak mutusin untuk beristirahat sekamar sama si Daichi, karena kamarnya itu cuma ada satu doang, jelasnya si Meltina itu kayak malu-malu gitu, cek, karena bisa sekamar sama Daichi. Apalagi dirinya itu ada janji anjir buat bekerja sama untuk ngebenerin titiknya si Daichi yang kagak bisa ngaceng. Di sini kan, karena si Meltina itu kayak diem-diem aja sama si Daichi. Si Daichi tahu itu, cek, kalau Meltina itu lagi menghindari dirinya. Namun si Daichi minta agar dia itu untuk melihatnya itu, cuy. Dan di ini si Meltina itu kayak ngebocorin gitu, cuy, kalau ya bukannya si Master itu kayak lagi fobia sama seorang wanita. Jadi kan ya gak mungkin juga Masternya itu bilang seperti itu kepadanya kalau sama dia itu kayak mau aja dilihat sama Meltina. Di sini si Daichi itu kayak sontak nyinggung gitu, cuy, soal fobianya dia sama seorang wanita, dan dirinya itu malah nanyain Meltina bantuan seperti apa yang akan Meltina lakuin kepadanya. Dan Meltina bilang kalau dirinya itu akan melakukan apapun yang Masternya katakan. Ya Daichi bilang kalau gitu dirinya itu minta si Meltina untuk berbaring di kasur sambil meletakkan tangannya di belakang kepalanya. Terus si Daichi itu kayak lambat laun ngebuka pakaian si Meltina anjir, sampai opanya itu kelihatan, cuy. Jelasnya si Meltina itu malu banget, cuy. Namun dirinya itu bilang kalau dirinya sendiri yang akan melakukan apapun untuk Masternya. Di sini si Daichi nanyain dia itu udah lama heran kenapa si Meltina itu kayak cukup montok banget. Dan Meltina bilang dia itu kayak suka makan daging dan sayuran. Yang entah kenapa di sini juga si Meltina kayak mengakui sebuah kebohongannya, jadi kalau dirinya itu juga suka makan roti. Di sini ya kan, kata Meltina entah kenapa dirinya sekarang itu kayak ingin banget disentuh sama Masternya. Jelasnya ya kan, si Daichi itu bilang kalau sama si Meltina itu mesum banget kepadanya itu, cuy. Dan si Daichi itu kayak mengajak Meltina untuk bermain kontrak perbudakan yang mungkin aja bisa ngebuat fobianya si Daichi itu sembuh. Ya Meltina di sini kayak setuju anjir buat terikat kontrak sama Daichi. Dan si Daichi itu kayak mulai menulis lambang kontrak perbudakan mantra sumpah kepadanya. Meltina di sini bingung ya kan, dirinya itu kayak harus mengatakan sumpah itu atau enggak. Namun ya kan, karena itu kayak permintaan Masternya, si Meltina itu kayak langsung mengucapkan gitu, cuy, kalau dirinya itu akan bersikap baik dan dia itu akan tunduk pada orang yang mengukir sebuah kontrak dan akan mematuhi semua perintahnya juga. Dan semua dia itu kayak melanggar kontrak ini ya kan, dia itu akan tidak bisa bernafas. Dan saat Meltina itu kayak mengakuinya, harusnya ya kan kontrak perbudakan ini itu berhasil, cuy. Dan Meltina itu udah menjadi budaknya si Daichi. Namun ya kan, tiba-tiba si Fiona itu kayak masuk tiba-tiba anjir ke kamar si Meltina gitu, cuy. Yang jelasnya kan tuh kayak ngebuat si Meltina jadi kaget banget gitu, cuy. Karena ya kan kata Meltina, bukannya ritual pengusiran itu kayak makan waktu sampai 4 jam lamanya, dan ini tuh 30 menit doang udah selesai anjir. Dan di sini akan barulah si Meltina tahu gitu, cuy, kalau sama si Fiona itu gak bisa baca jam anjir, karena yang dibaca adalah jarum panjangnya doang. Yang geloknya kan saat mereka itu kayak ribut lah, si Daichi tiba-tiba aja muncul dari balik pintu anjir. Ya Meltina di sini sangat terkejut banget karena opai dia itu malah dilihat sama Daichi anjir. Namun ya kan yang makin kaget lagi, ternyata yang ada di depannya dia itu kayak bukanlah si Daichi yang asli gitu, coy. Yang gara kedoknya itu kayak udah terbongkar ya kan, tiba-tiba si Daichi tadi itu malah berubah menjadi bayangan dan kabur dari Meltina. Dan karena Meltina itu kayak marah banget ya kan, jelasnya dia itu kayak langsung ingin menghajar bayangan itu, cuy. Dan saat si Fiona itu kayak ngasih tahu ya kan lokasi dari bayangan itu kalau dia tuh kayak lagi ada di luar, jelasnya ya kan si Meltina itu kayak langsung mengejarnya, karena ya berani-beraninya dia tuh kayak ngebikin dirinya sendiri jadi malu banget di depan Masternya dia. Singkat cerita ya kan, si Meltina itu kayak langsung menghantam orang misterius tadi. Nah ya kan, si orang ini itu kayak masih bisa ngelak gitu, cuy. Dan dia itu malah menggunakan sihir kerasukan Pegasus yang bisa ngebikin dia jadi terbang. Yang sontak itu kayak ngebuat si Meltina mengingat gitu, cuy, sosok dari seseorang yang mungkin dia kenal gara-gara sihir tadi. Di sini si Daichi itu kayak bantuin si Meltina dengan skill supportnya dia, karena si orang misterius tadi itu kayak kabur gitu, cuy. Dan Meltina itu kayak langsung menerjangnya dengan gaya Valentine. Dan dirinya di sini itu kayak langsung ngeluarin tendangannya yang kayak cukup keras banget gitu, cuy. Namun ya kan yang gak disangka-sangka, ternyata yang ditendang sama Meltina tadi itu cuman bayangannya aja. Namun ya kan di sini si Fiona tuh ngasih tahu gitu, cuy, kalau semua orang misterius tadi itu lari di belakang gunung. Di sini gak buang waktu ya kan, si Meltina itu kayak balik mengejarnya gitu, cuy. Meskipun si Daichi itu kayak bingung kenapa si Meltina itu bisa sampai semarah itu, hingga ya di akhir si Meltina itu kayak berhasil menghadang si orang misterius ini. Gak basa-basi ya kan, si Meltina di sini itu kayak nyinggung bukankah dirinya itu udah ngasih tahu, namun ya dia itu kayak tetap ikut sama pahlawan Rex. Lalu ya si Meltina itu bilang kenapa dia itu kayak melakukan semua ini. Di sini kedok orang misterius ini itu kayak ketahuan gitu, cuy, kalau semuanya orang misterius ini adalah sosok mantan party pahlawan yang bernama Anastasia Palen.
keren. Dan entah kenapa ya kan di sini si Anastasia itu gak minta gitu cuy kepada Meltina kalau semua dia itu sebenarnya bisa ya kan bawa Meltina ke alam baka, tapi dia itu akan memberikan sebuah tawaran kepada Meltina kalau ya kali ini aja bolehkah dirinya itu kayak membebaskan diri gitu coy. Di sini si Anastasia bilang kalau ya dirinya itu gak sekuat dulu karena ya wadah roh jahatnya dia itu udah hancur lebur pada saat melawan naga iblis, dan dirinya sekarang itu cumalah sebatas necromancer tingkat bawah. Kata Anastasia kan hidup dia itu udah susah banget sejak dirinya itu dikeluarkan sama pahlawan Rex. Dan andai aja dirinya tuh kayak punya tubuh seperti Meltina, mungkin aja dia itu udah bekerja sebagai lonte di rumah bordir anjir. Kata Anastasia ya kan hidup dia itu udah menjadikan banget. Jelasnya ya kan di sini si Meltina itu kayak bingung gitu cuy karena hidup dia di sini itu juga gak bahagia-bahagia banget anjir. Dan si Meltina itu nyuruh si Anastasia kan untuk mengakui kesalahannya yang udah ngebuat si Dalf jadi keracunan roh jahat. Di sini Meltina kayak minta si Anastasia kan untuk minta maaf aja gitu cuy. Namun di luar dugaan Anastasia itu malah marah banget. Dan kata Anastasia kan dirinya itu cuma pengen memenangkan sebuah cinta dari Dalf anjir, dan apa salahnya dengan hal itu. Kata dia ya kan dia itu hanya mencintai sosoknya si Dalf aja karena hanya Dalf yang menemuinya saat dia itu kayak di kondisi sedang sulit. Nah udah kan karena keberadaan Meltina rencana dia itu kayak rusak gitu cuy, karena yang harusnya mengalahkan roh jahat yang ada di tubuhnya Dalf itu adalah dirinya, tapi kenapa malah diambil sama Meltina. Yang di sini ya kan entah kenapa si Anastasia itu kayak jadi marah banget anjir kepada sosoknya si Meltina gitu coy. Bahkan ya kan sampai ngeluarin aura roh yang sangat besar banget. Di sini Meltina tahu kalau semuanya kekuatan Anastasia itu harusnya gak sebesar ini. Namun ya kan mereka semua jadi sadar kalau semua tempat yang mereka pijak ternyata adalah sebuah kuburan. Yang tentunya ya kan gara-gara hal ini si Anastasia itu kayak dapat buff gitu coy dari roh-roh jahat yang ada di kuburan ini. Bahkan kayak tanpa batas anjir kekuatannya. Dan hasrat si Anastasia sekarang dirinya itu akan ngebuat si Meltina menyesal setengah mati. Di sini kita kayak dilatih ya kan sama si Meltina yang kayak diikat gitu coy pakai rantai sama Anastasia. Dan si Anastasia yang udah ngamuk ya kan dia tuh bilang kalau Soma di tempat ini dirinya itu pasti gak akan terkalahkan. Di on ini si Anastasia itu kayak pengen matahin semua anggota tubuhnya si Meltina anjir. Ya di sini ya kan pada saat si Meltina itu kayak ingin minta bantuan ya kan kepada Fiona, lah di sini si Fiona itu malah mengajak si Daichi buat kabur aja gitu coy dari lokasi ini. Karena ya kan roh dari tubuhnya si Anastasia itu kayak mulai mendekat ke mereka semua anjir. Kata Anastasia kan si Fiora itu gak akan mampu memurnikan seluruh tempat ini gitu coy. Dan di sini si Fiora itu kayak menggunakan Holy Divine-nya dia untuk melindungi sosoknya si Daichi. Ya karena Masternya itu kayak digendong ya kan sama Fiora, jelasnya si Meltina jadi jengkel betul gitu coy. Mana mereka itu juga kabur anjir. Dan dia di sini itu kayak bertekad gitu coy untuk kabur dengan kekuatannya dia sendiri. Namun yang terjadi ya kan tubuhnya si Meltina itu malah makin terbelit anjir sama rantainya si Anastasia. Di pikirannya Meltina ya kan kayaknya si Anastasia itu kayak sengaja banget anjir ngebikin posisinya dia itu kayak begini gitu coy. Namun ya kan yang di luar dugaan si Anastasia itu kayak pengen ngebuat si Meltina jadi keracunan roh jahat. Meskipun ya kan kata Meltina kalau semua si Anastasia itu kayak ngeluarin energi rohnya kayak terus menerus, jelasnya dia itu juga akan terkena imbasnya. Di sini si Meltina itu kayak menjerit anjir karena ya mau diperkaos sama roh jahatnya gitu coy. Ya di sini maksud gue bukan diperkaos anjir, tapi kayak mau dirasukin sama roh jahat gitu coy. Dan si Daichi di sini tuh kayak pengen bantu ya kan, namun sama Fiona itu kagak dibolehin gitu cuy. Karena ya kata Fiona tempat ini itu udah sangat berbahaya banget. Ya saat lagi dirasukin tiba-tiba si Meltina itu melihat gitu cuy sebuah pemandangan dari sosoknya si Anastasia saat masih kecil. Intinya ya kan karena roh jahat ini mereka berdua itu kayak jadi terhubung anjir. Di sini ya kan di masa lalunya si Anastasia, di sini si Anastasia itu kayak suka banget kena bulian anjir karena energi rohnya dia yang kuat banget. Nah ya kan kata Anastasia ini tuh buruk gitu coy, tapi akan di mata pahlawan Rex dia tuh kayak ingin banget si Anastasia menjadi rekannya. Makanya ya kan si Anastasia itu kayak jadi kecintaan terus gitu cuy sama si Rex anjir. Dan Dion ini kan Anastasia itu kayak mulai berpikir kalau ya hidupnya dia itu kayak udah berubah karena sosok pahlawan Rex, dan demi Rex dia itu akan melakukan apapun. Namun ya kan di luar dugaan pada saat berpikir demikian ternyata si Anastasia itu malah dibuang juga sama sosoknya Rex, seseorang yang udah menolong dirinya gitu cuy. Makanya dia itu kayak mulai membenci rasa sakit ini gitu cuy, dan dia tuh kayak membenci manusia yang punya hal yang tidak dia miliki. Dan gak basa-basi si Anastasia yang udah kayak orang kesurupan ya kan dia itu malah ingin menyingkirkan sosoknya si Meltina. Ya di sini kan pada saat niatnya si Anastasia kayak pengen ngebikin Meltina kerasukan roh ya kan, di sini itu cuy di luar dugaan lagi ternyata ya kan si Daichi itu sadar kalau semua ya serangan yang digunakan si Anastasia kepada Meltina itu
itu malah balik ke tubuhnya si Anastasia sendiri, dan Anastasia itu malah mengamuk seketika anjir. Di awal ini kan Daichi kayak melihat gitu cuy, si Anastasia itu kayak lagi dikerubungin sesuatu yang aneh, dan kata Anastasia dirinya itu juga sadar kalau semua roh jahat di sekitar dia itu mulai sadar kalau semua wadahnya dia itu udah hancur lebur. Di awal ini akan agar dirinya itu kayak gak diambil alih sama roh jahat, dia itu kayak langsung menggunakan sihir pengusiran tingkat menengah yaitu Exorcism Flame. Namun ya tetap aja gitu cuy, sihir ini kayak gak mempan anjir, dan roh jahatnya itu mulai menggerogoti tubuhnya si Anastasia. Kata Anastasia kan para roh jahat ini sadar kalau kekuatan dia itu kayak lebih lemah daripada mereka, dan kata Anastasia dia tuh kayak gak pernah menyangka anjir kalau semua ucapan mengutuk orang lain sama aja menggali kuburan sendiri itu adalah sebuah kebenaran dan malah menimpa kepadanya. Di sini si Meltina berteriak gitu cuy, kenapa ya kan niatan balas dendam dia itu malah berakhir dengan dirinya sendiri yang dikendalikan sama roh jahat, mana dia dulu adalah seorang necromancer tingkat platinum. Dan Meltina di sini kayak minta itu cuy kalau Somaya sadarlah dan jangan pernah menyerah. Di sini si Meltina itu kayak pengen ikut campur anjir dengan minta si Fiona untuk memberikan sihir pemurnian kepada pedangnya dia, dan Meltina itu kayak langsung menebas semua roh jahat yang ada di sekitar Anastasia. Ya melihat si Meltina yang kayak struggle banget ya kan, di sini si Anastasia bilang percuma aja gitu cuy kalau sama dia itu motong roh tersebut, karena roh itu akan malah berbalik menyerang si Meltina. Namun si Meltina bilang jangan malas-malasan, minimalnya gunain sihir pengusiran roh seperti dulu gitu cuy agar tidak memberatkan dirinya. Anastasia di sini kayak jengkel banget anjir, karena ya gimana dia tuh kayak mau ngelakuin hal itu, orang wadah kekuatan roh dia aja itu udah hancur, dan kekuatan dia sekarang itu hanya tersisa 1/10 dari kekuatan masa jayanya. Mana roh jahat di sini itu udah terkumpul selama puluhan tahun anjir, dan kata Anastasia tinggalkan aja dirinya di sini. Di sini si Meltina itu kayak balik meminta anjir sihir penyusian kepada si Fiona, karena ya sihirnya itu udah habis di pedangnya. Di sini si Meltina kayak balik meminta gitu cuy sebuah sihir penyucian kepada si Fiona, karena energi sihir di pedangnya itu juga udah habis, dan dia itu kayak pengen menyelamatkan si Anastasia dan kagak pengen kabur. Yon ini ya kan si Anastasia itu kayak beneran tersentuh anjir, dan dirinya itu kayak mengingat kenangannya dia dan si Meltina dan juga dengan yang lain. Dan menurut Meltina mereka itu adalah rekan anjir, makanya ya kan dia itu gak akan membiarkan si Anastasia menjadi roh jahat gitu cuy, dan dia itu kayak berjuang banget anjir untuk menyelamatkan si Anastasia. Aslinya ya kan kata Anastasia di sini sejak di party petualang pahlawan dia itu kayak iri banget sama Meltina, karena si Rex itu juga selalu memperhatikan si Meltina. Namun ya kan karena ucapan murni dari si Meltina ya kan soal dirinya itu adalah rekannya dia juga, itu kayak ngebikin si Anastasia kayak berani gitu cuy menggunakan sihir paling kuatnya dia sekarang yaitu Life Ignition. Meskipun ya kan sihir ini itu kayak membakar kehidupan dari si Anastasia, dan bisa jadi si Anastasia itu bakalan mati. Di awal ini ya kan si Anastasia kayak beneran gitu cuy udah gak sanggup banget, bahkan ya kan dengan nyawanya dia sendiri dia itu ya gak akan cukup anjir kata dirinya. Ya di kondisi begini si Daichi kayak minta tolong gitu cuy kepada Fiona untuk melepaskan sihir pelindungnya, dan dirinya itu kayak langsung lari ke sosoknya si Anastasia cuy. Ya di sini si Daichi itu kayak gak cuma ngasih semangat aja anjir kepada Anastasia, tapi dia itu juga pengen memberikan skill dukungan kepadanya. Ya di sini si Fiora itu kayak ikut membantu anjir dengan memakai Holy Diva-nya dia agar masternya itu kayak gak terkena serangan roh jahat, dan Meltina itu kayak ngasih sebuah pangkuan tangan agar si Daichi itu kayak melompat gitu cuy. Dan pada saat si Daichi itu kayak melompat, si Meltina itu kayak berharap kalau semua Daichi itu bisa menyelamatkan rekannya dia yaitu Anastasia, dan si Daichi itu gak basa-basi langsung menggunakan skill dukungannya dan buka 100% potensi penuh dari sosoknya si Anastasia cuy. Oke di sini gitu cuy, karena roh jahat tadi itu kayak menyelimuti tubuhnya si Daichi juga, kenangan mereka berdua itu kayak beresonasi di sini, dan si Anastasia itu kayak seperti sedang melihat sosok seseorang yang gak dia kenal sambil bilang kalau dia itu sama seperti dirinya. Ya Anastasia bilang kalau kamu itu gak tahu akan perasaannya karena dirinya itu adalah seorang laki-laki. Namun ya kan pada saat si Anastasia itu kayak merasakan perasaan si Daichi, busetnya itu cuy, dia itu langsung kena mental anjir, dan dia itu kayak ngerasain sendiri anjir betapa gak enaknya hidupnya si Daichi gitu cuy. Mulai dari dicengin teman kerja, terusan ya perasaan dicuekin sama istrinya, terusan diselingkuhin sama istrinya juga, bahkan anaknya itu mata duitan, dan hidup dia itu cuma mengejar duit doang untuk orang yang dia sayangi, meskipun cinta dia itu kayak bertepuk sebelah tangan. Ya Anastasia mulai menguatkan dirinya anjir, dan Daichi itu juga menunjukkan kalau semua dirinya itu juga bisa kembali kuat. Dan Anastasia yang kayak udah kembali ya kan kekuatannya, dia tuh kayak minta si Daichi untuk meminjamkan kekuatannya dia itu cuy. Dan si Anastasia di sini kayak langsung mengeluarkan skill ultimate Exorcism Flame 100% miliknya, dan ngebikin semua roh jahat yang merasuki dirinya itu kayak langsung hilang seketika anjir. Ya di sini jelasnya si Anastasia kayak bingung gitu cuy mengenai tentang siapa sebenarnya sosoknya si Daichi. Dan saat pertempuran mereka itu udah usai kan, si Meltina yang melihat sosoknya si Daichi beraksi tadi itu kayak muncul gitu cuy sebuah perasaan dalam hati si Meltina
kalau semua ya dia itu kayak merasa jika masternya kayak terlalu keren banget gitu cuy di hadapannya. Dan di sini sepertinya si Meltina itu kayak makin kecintaan banget sama Daichi. Di sini si Anastasia kan tuh kayak kecapean banget gitu cuy, karena energi rohnya dia itu udah habis. Dan Meltina dan Anastasia kayak berbagi perasaan kalau Anastasia itu kayak termasuk seseorang yang juga pengen dia lindungi di dalam partinya Rex. Ya di sini karena Anastasia itu kayak juga terbuang ya kan dari partinya Rex, dia tuh kayak langsung diajak gitu cuy sama Meltina untuk masuk aja ke partinya dia sekarang, karena dirinya juga lagi kebentuk party platinum. Namun ya kan kata Anastasia, apakah Meltina itu kayak pengen memamerkan kemesraannya dia dengan pacar barunya anjir. Ya di sini Meltina kayak malu banget ya kan, padahal si Daichi itu cuman partnernya dia aja yang geloknya ya kan. Gara-gara ucapan ini ya jelasnya si Anastasia itu kayak ngejebak si Meltina anjir. Kalau semua ya ternyata si Daichi itu bukan pacarnya Meltina, karena di sini si Anastasia itu udah mengincar sosoknya si Daichi gitu cok. Dan di sini mereka pada akhirnya kayak berakhir ribut anjir. Ya jadi gimana menurut kalian? So mungkin sekian dulu buat konten kali ini. Gue disuruh diri, see you next time, sampai jumpa lagi cuy. Oke, jadi balik lagi bersama gue di sini. Dan kali ini gue tuh bakalan balik lagi ngelanjutin ceritanya si Om impoten gara-gara trauma sama cewek itu cuy. Untuk part kelima ya kan, nih gue bahasin dulu anjir, karena gue pengen cari manga lain, cuman masih belum ketemu manganya apaan. Jadi mumpung yang ini ada lanjutannya ya kan, jadi ya gue bahas aja dulu gitu cuy. Dan ya jadi seperti apa kan nama jalan ceritanya, langsung ya kita kasihin pembahasan alur cerita manganya. Betul, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Nah setelah kemarin kita kayak berkasus sama sosoknya si Anastasia, singkat cerita itu cuy, si Daichi itu kayak melanjutkan petualangannya dia menuju ke sebuah kota budaya dan seni yang bernama Hermione. Di sini mereka itu kayak excited banget cuy, apalagi ya kan kota Hermione ini itu kayak sedang ada sebuah festival. Kata Fiora ya kan, banyak banget aroma lezat yang tercium dari kota ini. Dan Daichi juga itu kayak terkejut banget gitu cuy, karena festivalnya itu sampai sebesar ini. Kata Anastasia ya kan, dia tuh kayak pertama kali datang ke kota Hermione, dan menurutnya ya kan memang pantas banget kota ini disebut sebagai ibu kota seni, karena ya kan ada festival diva yang kayak sedang berlangsung di sini. Dan katanya festival ini itu kayak festival terbesar banget gitu cuy, yang hanya akan diadakan setahun sekali. Menurut si Anastasia kan, dalam festival ini ada yang namanya festival kompetisi pertarungan antar diva. Dan kalau sama si diva itu menang, dia itu akan mendapatkan penghormatan dan popularitas yang membuat semua orang jadi iri. Makanya ya kan seluruh rombongan opera dan diva di antero negeri itu akan berpartisipasi dalam kesempatan besar ini cuy. Mendengar hal ini, si Meltina itu kayak pengen banget melihatnya. Di sini akan Meltina bilang kalau dia tuh kayak gak suka menyanyi dan menari, tapi dia itu cuma suka melihatnya aja. Dion ini ya kan Anastasia itu kayak nyeletuk bilang gitu cuy, gara-gara ucapan dari si Meltina tadi. Kata dia ya kan Meltina itu bohong anjir, karena dia itu kayak suka banget menari meskipun saat itu dia itu lagi mabuk. Ya di sini mereka itu kayak balik ribut anjir, sampai si Daichi itu kayak melerai mereka. Dan mumpung ada festival juga, si Daichi itu kayak minta mereka untuk menikmati festival ini aja. Dan Daichi itu akan berikan sedikit uang jajan kepada mereka, dan mereka itu akan bertemu lagi di penginapan 3 jam lagi. Di sini ya kan si Meltina itu kayak menolak gitu cuy uang pemberian dari si Daichi. Namun ya kan Daichi itu kayak maksa banget kepada mereka bertiga, dan dirinya juga itu kayak pengen ngasih bagian untuk si Anastasia, karena ya kan si Anastasia itu juga ikut penyelesaian questnya si Dalp kemarin. Tapi ya kan di sini tiba-tiba si Anastasia itu bilang kepada Daichi kalau dia itu tahu duitnya dia tuh kayak untuk bayarin utang tokonya ya kan. Jadi ya dia itu kayak nolak cuy. Apalagi ya kan kata Anastasia kalau sama tokonya itu kayak udah lunas juga, dia itu akan tinggal berdua sama si Daichi. Jadi ya kan toko itu adalah tokonya dia juga. Ya jelasnya ya kan gara-gara ucapan ini itu kayak mengundang amarah dari sosoknya si Meltina. Dan balik lagi mereka berdua jadi ribut di sini cuy. Singkat cerita cuy, saat si Daichi itu kayak jalan-jalan, dia mikir kalau dirinya tuh kayak seneng banget ya kan udah ngeberiin uang jajan kepada mereka bertiga. Apalagi momen ini itu kayak momen yang sangat penting banget bagi mereka bertiga yang masih muda. Ya di sini saat si Daichi itu kayak pengen balik ya kan ke penginapan buat bersantai, tiba-tiba si Daichi itu kayak disapa sama seseorang yang ternyata orang ini itu malah minta duit sama si Daichi anjir. Ya Daichi kayak ngerasa kalau semua ini adalah event perampokan dalam sebuah game. Dan jelasnya ya kan si Daichi itu bingung gitu cuy, dia tuh harus ngapain, mana dia itu kagak bisa gelut anjir. Ya Daichi di sini kayak ngasihin apelnya dia ya kan, tapi ya kan si Daichi itu malah disangka sedang meremehkan mereka berdua anjir. Dan para bandit ini itu minta si Daichi buat serahin aja dompetnya. Nah udah kan tiba-tiba para bandit ini itu kayak disapa sama seorang wanita yang menyuruh mereka untuk berhenti. Di sini semua orang itu kayak kaget cuy, karena akan tiba-tiba muncul seorang tante-tante yang bilang kalau semuanya sekarang itu sedang ada festival setahun sekali, dan dia itu gak nyuruh mereka berdua ya kan untuk bersikap baik kepada pendatang. Namun ya kan gara-gara ulah mereka yang kayak pengen ngebandit seseorang, itu kayak mungkin aja bakalan ngebikin citra kota ini bakalan rusak, dan tentunya citra festival itu juga akan jelek. Ya kata tante ini ya kan, kali ini dia itu akan menutup mata dan segera pulang saja, karena ya kan kalau semua dia tuh kayak
menghiraukan ucapan dari dirinya, dia itu akan menghajar para bandit itu dan harga diri mereka itu akan segera hancur. Nah, melihat si Diva ini ya kan, si Daichi itu kayak bilang kalau semua cewek ini itu kayak cantik banget. Tapi ya kan si tante ini itu kayak kelihatan kagak bisa gelut anjir menurut si Daichi. Nah, ya kan pada saat udah diperingatkan sama si tante, tapi kagak mau didengerin ya kan. Lah di sini anjir, si tante tadi itu kayak dipanggil sebagai bibi sama para bandit anjir. Yang geloknya ya kan si bandit tadi itu langsung kena tendang gitu coy. Sambil si cewek ini itu bilang kalau ya panggil dirinya dengan sebutan tante. Maksud gua nona gitu coy. Nah, balik ke si tante itu coy. Di sini si tante ini itu kayak langsung mendang muka si bandit ini dan dia itu kayak refleks memutar badannya, dan pada saat bandit satunya itu kayak mau menyerang dirinya, tiba-tiba si tante ini itu kayak ngeluarin teriakan yang pekik banget gitu cuy suaranya, sambil bilang berlututlah kepada si bandit ini. Ya di sini bandit ini tuh kayak kagak bisa berlutut anjir, yang geloknya ya kan karena gak sempet juga. Di sini si tante ini itu kayak langsung menerjang wajah si bandit satunya juga. Ya Daichi yang melihatnya itu kayak kaget anjir, karena tante ini itu kuat banget gitu cuy. Gerakannya itu halus banget seperti kupu-kupu yang sedang menari. Dan suaranya yang tadi ya kan itu kayak mirip banget sama skillnya Daichi, yaitu kayak skill pengucapan gitulah coy. Intinya skillnya dari suaranya lah. Ya di sini ya kan karena dia bertarung si tante ini ya kan, para bandit jadi kayak sadar gitu coy kalau di depan dia adalah salah satu dari seorang wanita dari suku Grave yang kayak doyan banget nari sambil bergelut. Ya Leon ini semua orang itu kayak hanya bisa terdiam anjir, dan para bandit itu malah mutusin untuk kabur aja dari sosoknya si tante ini. Ya karena si Daichi itu kayak udah selamat, si tante ini itu kayak ngulurin tangannya sambil bilang kalau ya sekarang gantian si Daichi yang harus ngasih dia sebuah imbalan. Ya Daichi di momen ini kayak ngerasa ini tuh ancaman lain anjir, dan dia itu kayak bilang berapa yang harus dia bayar. Ya jelasnya si tante ini kaget dong ya kan gara-gara ucapan Daichi, dan dia itu kayak tersenyum dan malah ketawa anjir, karena ya menurutnya kalau semua dia itu kayak ngelakuin gitu juga artinya dia itu bakalan sama para bandit tadi. Dan si tante ini itu malah minta satu buah apel aja kepada sosoknya Daichi, dan setelah Daichi ngasihin satu buah apel ya, si tante ini itu kayak pergi itu cuy sambil bilang kalau ya sampai jumpa lagi kalau mereka itu berjodoh. Namun entah kenapa si tante ini tuh kayak bilang itu cuy kepada si Daichi kalau semua Daichi itu kayak ada hal yang pengen ditanyain kepadanya, dia tuh kayak bisa aja mampir ke sebuah toko yang bernama Pavilion Cahaya Bulan. Dan ya si tante ini pada akhirnya itu kayak pergi meninggalkan si Daichi, dan si Daichi itu kayak ngucapin terima kasih karena udah ditolong sama si tante ini. Ya menurut Daichi wanita tadi itu kayak luar biasa banget, dan dia itu kayak seperti mulai mengagumi dirinya. Nah di malam hari ya kita kayak dilatih sama partnya Daichi yang kayak lagi menikmati festival gitu cuy. Ya di sini menurut Meltina banyak banget tempat yang menarik di festival kali ini, karena ya si Meltina itu kayak habis mampir ke sebuah bengkel alat sihir. Ya di sini kata Meltina dia tuh kayak pengen banget ngebeli sebuah alat sihir gitu cuy, cuman harganya itu kayak mahal banget anjir. Ya di sini si Daichi itu bilang kalau ya kenapa mereka gak pakai uang jajan darinya. Namun ya kan kata Meltina mereka itu kayak pengen jajan, tapi jajannya itu harus bareng sama si Daichi, dan mereka itu kayak pengen makan malam aja gitu cuy sama si Daichi. Ya lagi-lagi ya kan gara-gara ucapan ini itu ngebuat hatinya si Daichi kayak sedikit terbuka gitu cuy, karena kapan lagi dia itu bisa menikmati makan malam seperti ini dengan orang lain. Ya entahlah di sini ya kan si Daichi itu kayak tiba-tiba ngucapin terima kasih kepada Anastasia anjir, karena dia itu sudah memikirkan soal dirinya. Meskipun ya di sini si Anastasia itu kayak balik halu anjir kalau sama dia, ya itu adalah istrinya si Daichi gitu coy. Singkat cerita, si Daichi itu kayak ngajak mereka buat makan malam di tempat yang bernama Pavilion Cahaya Bulan Biru, karena ya kan katanya makanan di sana itu kayak banyak banget dan enak gitu cuy, dan mereka itu mungkin juga bisa mengumpulkan berbagai informasi di lokasi itu. Nah saat mereka itu kayak masuk ke pavilion itu ya kan, mereka semua kayak kaget gitu cuy, karena di sana lagi ada pertunjukan tari, dan ya salah satu orang yang lagi menari di sana ya kan adalah sosok diva yang bernama Madeline. Ya Daichi kayak shock banget ya kan, karena ternyata tante ini itu kayak bekerja di toko ini cuy. Namun ya kan di luar dugaan ternyata si Meltina itu malah kaget banget aja gara-gara ngelihat sosoknya si Madeline, karena ya kan menurutnya yang menari di tengah itu adalah sosok yang dia kenal gitu cuy, karena dia itu adalah Madeline Orey, dan si Madeline itu adalah salah satu dari rekan pahlawan saat dia itu masih satu party sama pahlawan Rex. Lanjut, kriterianya ya kan jelas si Madeline itu kayak menerima pujian gitu cuy dari para penontonnya, meskipun ya si Meltina itu kayak jengkel banget anjir kenapa si Madeline itu malah ada di depannya dia. Namun ya kan beda sama si Daichi itu kayak bilang kalau semua ini itulah sebuah kebetulan. Cuman ya kan dia tuh kayak merasa kagum banget anjir sama si Madeline. Melihat wajah si Daichi ya kan, Meltina itu sadar kalau seumpama pasti cewek seperti Madeline adalah seseorang yang udah menjadi tipenya Daichi. Ya Meltina kayak cuman bisa menahan
mengenalkan dirinya aja anjir. Sampai tiba-tiba si Madeline itu malah menyapa Meltina dengan bilang kalau dia adalah sosok Meltina yang suka ikut campur. Singkat cerita, si Madeline itu join pestanya si Daichi dan Madeline bilang dia itu gak nyangka banget partisi paman ini adalah sekumpulan orang yang dia kenal semua. Dan di sini Madeline itu kayak mengenalkan dirinya gitu cuy secara resmi kepada sosoknya Daichi. Di sini si Daichi bilang kalau semuanya jika ada sosoknya si Madeline pasti akan suasana itu kayak jadi asik banget. Tapi ya kan kata Madeline ini tuh kayak aneh banget itu cuy, karena di depan dia kayak ada Meltina yang dikeluarin dari party pahlawan karena tangannya gak bisa digunain dan dia itu malah berakhir kalah dengan anggota baru. Terus ada si Anastasia yang wadah kekuatan rohnya itu rusak, dan yang terakhir malah ada si Fiora yang bodohnya itu kayak bodoh minta ampun gitu coy. Mana dia itu kayak kagak bisa perkalian di atas 7. Ya di sini kata Madeline entah gimana ya kan kenapa mereka bertiga itu malah bisa berkumpul di sini. Bukankah ini ya kan itu malah seperti perkumpulan wanita yang udah dibuang sama sosoknya Rex. Ya saat Madeline itu kayak mentertawakan mereka semua, tiba-tiba Meltina bilang bukankah si Madeline itu juga dikeluarkan sama sosoknya Rex dan malah jatuh miskin di sini. Terus ya kalau semua gitu apa bedanya dengan dia gitu cuy. Ya Madeline yang mendengar ucapan ini kayak jengkel banget kepada Meltina sambil bilang loh ya jelas beda, karena ya kan dirinya itu udah memprediksi kalau sama si Rex itu akan mengeluarkan dirinya. Jadi dia itu kayak bernegosiasi sama Rex agar dia itu kayak keluar dengan sendirinya dan dapat pesangon sebanyak 5.000 gold. Meskipun ya kan kata Meltina artinya si Madeline itu kayak mengkhianati dirinya anjir, karena ya harusnya sebelum pada saat si Meltina dan Madeline itu kayak dikeluarin di sini mereka itu kayak dikeluarin bareng anjir. Namun si Madeline itu kagak bilang gitu cuy kalau sama dia itu kayak nerima duit. Ya di sini kata Madeline dia tuh kayak gak mungkin ya kan mau diusir dengan tangan kosong anjir, apalagi kekuatan pengikat suaranya itu hilang waktu bertempur melawan naga iblis. Makanya kan dia sekarang itu kayak mutusin berhenti menjadi seorang petualang karena dia itu kayak udah kagak bisa menggunakan skillnya. Di sini si Madeline kayak bilang gitu cuy dia tuh kayak pengen balik ke desanya ya kan, cuman dia itu udah muak juga anjir ke desanya, makanya dia itu kayak mutusin kabur aja. Namun ya untung aja dia tuh kayak masih punya keahlian menarik, karena ya kalau sama enggak dia itu pasti bakalan menjadi lonte itu coy di rumah bordir. Ya kata Madeline si Meltina itu kayak beruntung banget karena bertemu sama sosoknya si Daichi. Meskipun ya si Meltina berpikir anjir dia itu juga sempat mau ngejual dirinya sendiri. Ya Anastasia di sini kayak kepo itu cuy kalau sama si Madeline itu kayak dapat duit kenapa dia itu kayak masih bekerja. Dan si Madeline bilang duit dia itu udah dia habiskan anjir. Ya jelasnya si Meltina dan Anastasia kaget betul gitu cuy karena kebiasaan borosnya si Madeline itu masih belum hilang. Ya Madeline di sini bilang semua ini tuh kayak demi mimpinya dia dan dia itu kayak menginvestasikan semua uangnya anjir. Yang Madeline bilang kalau ya tujuan dia sekarang adalah menjadi seorang diva dan dia itu kayak pengen menang dalam kompetisi diva di festival ini. Makanya dia itu kayak menyuap sebuah rombongan opera dunia baru agar mendukung dia dalam kompetisi diva ini. Jelasnya ya kan si Meltina kaget gitu cuy karena agak logis banget si Madeline itu ngasihin semua duitnya anjir. Dan Meltina itu kayak minta agar dirinya ditemui dengan para anggota opera itu. Ya di sini si Madeline jengkel lah ya kan karena si Meltina itu kayak ikut campur gitu cuy. Dan Daichi juga bilang kalau semua ya si Meltina agak baik gitu cuy ikut campur urusannya si Madeline. Dan tiba-tiba ya kan si Madeline itu kayak bilang kalau Meltina itu kayak masih sama seperti sebelumnya karena dia itu kayak dianggap bodoh gitu cuy sama Meltina. Dan Madeline itu kayak benci banget dengan sifat Meltina yang kayak suka merendahkan orang lain seperti itu. Ya di sini Meltina bilang dia tuh kayak gak merendahkan orang lain, cuman dia itu kayak khawatir. Tapi ya kan si Madeline di sini malah bilang kalau ya gak perlu ya kan jadi orang yang kayak paling benar gitu cuy karena dia itu juga bukan ibunya si Madeline. Ya Madeline di sini bilang pengennya dia di pertemuan mereka kali ini ya ini tuh kayak baik-baik aja gitu cuy, tapi malah si Meltina menghinarkan operanya. Makanya ya kan si Madeline itu kayak minta si Meltina agar minta maaf aja kepada dirinya. Ya Meltina di sini kayak mulai sadar diri gitu cuy kalau sama dia tuh gak boleh ikut campur anjir. Tapi ya kan tiba-tiba si Meltina dikejutin gitu cuy sama kemunculan dari anggota rekan operanya si Madeline yang duit Madeline itu diembat semua sama mereka. Di sini ya kan setelah Madeline itu kayak mengenalkan Meltina kepada rekan operanya, di sini rekan operanya si Madeline itu kagum banget gitu cuy sama sosoknya si Meltina dan yang lain. Namun di sini ya kan si Meltina kayak sadar gitu cuy kalau semua ketua dari opera ini itu kayak ada tato di lehernya. Yang Meltina tebak ya kan kalau semua tato kalajengking itu adalah sebuah organisasi yang pernah mau menjual dirinya ke rumah bordir anjir. Dan Meltina sadar kalau bisa jadi opera ini kayak satu komplotan sama organisasi lintah darat. Ya kayak sih part 5 sampai di sini dulu ya kan karena pengen gue bahas detail tapi kayak ya masih nanggung banget gitu cuy chapter lanjutannya sih. So mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. Gue Rizky Udris, next time sampai jumpa lagi cuy.